Awalnya benteng ini itu hanya sebagai tempat pengawasan perdagangan yang masuk ke daerah timur kota Sumeneb. Cuma pada saat Inggris datang ke sini, itu benteng ini berubah alih fungsi menjadi tempat pengintaian dan persembunyian kolonial Belanda. Karena dulu itu sempat Belanda diusir oleh tentara Inggris, sempat diduduki oleh tentara Inggris, tetapi bisa sampai direbut kembali oleh rakyat Indonesia. Yang menarik adalah memang kalau kita telisik, benteng yang tidak jatuh ke militer sebagai sebuah warisan budaya gitu, itu memang benteng Kalimo'o. Jadi kalau melihat fungsinya ya, bahwa memang bangunan benteng itu kan dulu adalah pusat kemiliteran, sehingga kalau kita lihat sekarang benteng-benteng yang ada itu biasanya juga menjadi aset dari militer. Sebuah saksi bisu penganalogian hiruk pikuk kehidupan di masa lalu. Saksi nyata yang ada bahkan tidak boleh sampai pulang. Sebuah peninggalan bersejarah untuk kembali mengukir imajinasi. The Story of Benteng Kalimo'o. Benteng Kalimo'o ini berdiri di Desa Kalimo'o, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb. Mengenai latar belakang kenapa Benteng Kalimo'o ini dikatakan dan dibangun di Desa Kalimo'o, itu karena di Desa Kalimo'o ini itu sangat berdekatan sekali dengan pelabuhan Kalianget, di mana pada waktu itu Pelabuhan Kalianget itu merupakan satu-satunya pelabuhan yang digunakan oleh para pedagang-pedagang yang ingin masuk ke Indonesia. Ini terkait dengan latar historis bahwa sejak proses penaklukan Madura, jadi ada daerah-daerah tertentu yang memang digadaikan oleh Mataram sebagai sebuah kekuasaan yang menguasai Madura secara khusus. Tetapi di wilayah bagian timur di situ mengalami perlawanan, sehingga Belanda merasa penting bagi Belanda untuk menegaskan bahwa wilayah Madura itu secara khusus itu juga menjadi bagian dari kekuasaan VOC yang berkuasa di era saat itu. Dan pada tahun 1785 kolonial Belanda membangun sebuah benteng ini dengan luas 1.500 meter persegi dengan panjang 150 meter dan lebarnya 100 meter. Nah, di dalam benteng ini itu di setiap sudut itu terdapat 4 bastion. Di sebelah sudut depan itu 2 bastion, di sudut belakang itu 2 bastion. Itu fungsinya sebagai tempat pengintaian tentara Belanda terhadap orang-orang yang menyusup ke dalam benteng. Itu. Mengenai benteng itu sendiri, itu terbuat dari batu bata putih dengan ketinggian 3 meter. Jadi tinggi benteng ini 3 meter. Dengan 2 pintu utama, pintu utama depan dan pintu utama di belakang. Ketika berbicara bangunan, ternyata di situ berdasarkan laporan dari Balai Arkeologi Yogyakarta yang pernah melakukan penelitian di Benteng Kalimo'o pada tahun 2001 hingga 2005, di situ ternyata ada beberapa bangunan yang sudah runtuh. Jadi dalam proses ekskavasi yang dilakukan oleh tim dari Balai Arkeologi, di situ menemukan bahwa setidaknya ada 4 hingga 5 bangunan yang sekarang ini sudah tidak ditemukan lagi. Jadi bangunan yang tersisa sekarang ini bisa dikategorikan hanya sebuah pagar dari sebuah benteng yang mana pagarnya ini tebal kemudian tinggi, dan di situ memang memiliki ciri-ciri bangunan kolonial yang dibangun dengan kekuatan yang luar biasa, jadi bisa bertahan dalam waktu yang lama. Jadi
kalau kita lihat mungkin sekarang yang tersisa hanya puing-puingnya saja. Kemudian ada satu bangunan yang tersisa yang sekarang sudah menyerupai musola ya, yang sekarang tidak digunakan. Tetapi kita tidak tahu apakah bangunan itu bagian dari bangunan lama, kemudian fungsinya juga apa, kami masih belum menemukan. Karena ketika berbicara konteks sejarah dalam perspektif keilmuan, maka kita masih membutuhkan proses-proses heuristik atau pengumpulan data, sehingga kami bisa mengeluarkan kesimpulan atau mengeluarkan narasi-narasi kesejarahan yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Yang menarik adalah memang kalau kita telisik, benteng yang tidak jatuh ke militer sebagai sebuah warisan budaya itu memang benteng Kalimo. Jadi kalau kita lihat benteng-benteng yang lain itu biasanya dikuasai militer, entah itu TNI Angkatan Darat, kemudian Angkatan Laut atau sebagainya, karena memang fungsi, melihat fungsinya ya, bahwa memang bangunan benteng itu kan dulu adalah pusat kemiliteran, sehingga kalau kita lihat sekarang benteng-benteng yang ada itu biasanya juga menjadi aset dari militer. Belum benteng ini dikelola oleh BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya, itu pada tahun 1991 itu ditempati Dinas Peternakan sebagai tempat penampungan sapi yang akan dikirim ke pulau-pulau. Kalau tadi saya mendapatkan misalnya dari informasi tentang selentingan informasi pernah dimanfaatkan untuk kegiatan yang menopang pegaraman. Nah, kami di sini memang tidak menemukan sumber yang pasti berdasarkan cerita-cerita rakyat atau keterangan-keterangan lisan dari beberapa sumber memang menyatakan hal seperti itu. Nah, saya kira ini wajar ya, karena memang ketika mengalami proses kemerdekaan dan terjadi di situ proses nasionalisasi aset, hampir semua yang menyerupai peninggalan penjajah itu memang diambil alih oleh negara. Awalnya benteng ini itu hanya sebagai tempat pengawasan perdagangan yang masuk ke daerah timur kota Sumeneb. Cuma pada saat Inggris datang ke sini, itu benteng ini berubah alih fungsi menjadi tempat pengintaian dan persembunyian kolonial Belanda. Karena dulu itu sempat Belanda diusir oleh tentara Inggris, sempat diduduki oleh tentara Inggris, tetapi bisa sampai direbut kembali oleh rakyat Indonesia. Itu khususnya masyarakat Sumeneb. Benteng memang merupakan salah satu bentuk implementasi dari hak oktroy yang dimiliki oleh VOC. Jadi VOC itu punya 8 hak istimewa. Salah satu diantaranya itu adalah membentuk pasukan perang, kemudian ingin menyatakan atau mengajak perang, itu adalah hak istimewa yang dimiliki oleh VOC. Nah, saya lihat benteng itu yang ada di Kalimo juga merupakan salah satu bentuk implementasi dari VOC yang menguasai Sumeneb ketika melaksanakan hak oktroy. Jadi kalau ditanya tentang harapan, sebenarnya harapan saya itu nomor satu bukan ke pihak pemerintah, tapi ke pihak generasi muda sekarang gitu loh. Intinya kalau misalnya semakin banyak generasi muda yang mencintai cagar budaya, semakin banyak generasi muda yang mencintai tentang peninggalan-peninggalan yang ada di Sumeneb khususnya, itu pasti suatu saat nanti akan menjadi sesuatu yang lebih baik gitulah. Itu jadi pasti ada katanya yang pertama kita harus mencintai dulu, nanti setelah mencintai akan ada tindakan-tindakan yang lebih lanjut lagi. Pemerintah hanya sebagai wadah atau sebagai tempat itu untuk mendukung. Jadi mungkin kalau sampai sekarat ini pemerintah tidak atau kurang berpartisipasi, mungkin karena kita kurang mencintai, kurang adanya peminat atau kurang adanya generasi-generasi muda yang tidak peduli dengan sejarah gitu. Sebenarnya kita lihat itu adalah laboratorium bagi anak-anak yang ingin belajar tentang sejarah. Karena bagaimanapun juga ketika kita belajar sejarah dan kita memahami secara tekstual, tak hanya membaca buku, mungkin kita akan jenuh, akan bosan. Maka ada kalanya memang kita lihat bahwa sejarah juga berguna sebagai aspek rekreatif. Itu dengan cara mengajak anak-anak untuk mengenalkan ini loh, bahwa dulu di tempat kita pernah dikuasai VOC karena ada peninggalan sejarahnya. Nah, kalau itu hilang berarti kita juga kehilangan identitas, kita kehilangan sumber kesejarahan yang akurat,
Karena bagaimanapun juga ketika orang belajar sejarah, dia akan mencari proses peristiwa sejarah itu terjadinya seperti apa melalui narasi-narasi sumber-sumber sejarah yang ada, Mas. Entah itu sumber tertulis, terutama sumber kebendaan, itu yang paling penting.